Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu ucapan salam. Kalau yang baru begini, Salamullah alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, Pemirsa untuk salam bias. channel Nur, petunjuk kecerdasan dimanapun pemirsa berada, yang saat ini dan sampai hari ini masih stay tune di channel kami. Kami ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu mendapat curahan rahmat karunia dan hikmah dari Allah Itu, Subhanahu wa taala. Sekarang jangan semoga kita semua mendapatkan apa yang telah kita lakukan ini. Iya, yang benar tuh, Pak. Kita mendapatkan apa yang telah kita lakukan ini. Kita mendapatkan apa yang telah kita lakukan ini. Hasil konkret. Apa yang telah kita lakukan ini. Iyalah, wong kamu melakukan berarti kan sudah bisa, kan tidak perlu semoga lagi. Itu loh. Saya kan sekarang tidak pernah pakai paham, semoga. saya coba dijelaskan. Daripada salah nanti terangkan. Di Bejo tadi dari KJ sampai ke sini sudah kamu lakukan kan? Sudah. Berarti kan kamu sudah mendapatkan itu. Sudah. Tidak ada yang kamu semogakan lagi. Ya. Ya sedemikian juga saat dengan podcast ini. Kalau kamu sudah mengetengahkan apa yang ada di podcast ini, berarti kan sudah kamu dapatkan sesungguhnya. Tidak perlu kamu menyemogakan lagi karena kamu telah melakukan. Tapi kan baru Karena melakukan. berkehendak. Hah? Melakukannya kan sedang. Iya. Sedang berlangsung. Nah makanya sedang berlangsung itu tidak ada semoga lagi. Karena konsekuensi logis hukumnya. Kalau kamu memang mengkaji Al-Quran ini dengan benar-benar, ya sudah pasti akan mendapatkan sesuatu yang kamu kerjakan. Saya soalnya takut kalau nanti dikaitkan ketika selalu saya melakukan sebuah pekerjaan yang ingin mendapatkan materi, bagaimana? Nah itu kan materi. Saya ngomongnya ini kan esensi, bos. Kan substansi. Yang kita bahas ini kan bukan materi. Ya. Makanya jangan sekali-kali kamu mengaitkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ngaji itu materi. Karena sesungguhnya kita bahas tentang substansi yang ada di esensinya itu. Ya, mohon maaf ya, saya kan salah satunya ini mengaji ini kan berharap uang juga dari YouTube. Nah, kalau dari YouTube nggak usah ngomong besok monetasi, lah kamu mesti dapat uang. Selama ini kamu mempraktekkan itu, setelah kamu lakukan dapat apa enggak? Dapat lah. Ya sudah, itu kan enggak semoga lagi. Kecuali kamu enggak melakukan podcast, semoga terus. Itu loh, kenyataan yang kamu terima gimana sekarang? Berarti kalau kita membawa sebuah barang dari rumah keluar dengan niat menjual atau berdagang, ya. Berarti sedang melakukan. Iya. Otomatis akan dapat uang. Ya otomatis Yang itu penting mah. mengupayakan dan mengusahakan. Oke. Itu kan dicontohkan lagi dengan dagangan ini. Tadi kan ngomongnya ke podcast dengan omongan ngaji ini, Mas, dengan mengetengahkan bahasan ini. Berarti kan seperti yang telah jenengan praktekkan selama ini, jenengan punya podcast di satunya itu. Ternyata setelah kamu lakukan dapat enggak? Dapat lah. Berarti kan enggak ada semoganya itu. Iya. Tapi kan kamu sudah action dulu. Ya, dari kecambah sampai berbuah tuh butuh waktu. Ya kan bener. Iya. Lah itu maksud saya. Iya. Itu loh, makanya enggak usah ngomong semoga. Ya, ya. Nah, jadi pemirsa Nur, tunjuk kecerdasan. Saya kalau sudah Prabu Jolo-Jolo ngomongnya gini saya senang. Kenapa? Satu, menghilangkan kantuk. Dua, memaknai yang sebenar-benar makna. Ketiga, Al-Quran itu benar-benar jadi petunjuk. Karena apa yang disampaikan Prabu Jolo-Jolo dengan dasar Quran suratnya, sampai hari ini saya membuktikan semua. Dan satu pun tidak ada yang meleset. Kalau dibiak nanti sekian hari lagi, nanti sekian hari lagi, waduh, terlalu banyak bukti nyatanya. Contoh sederhana gini, pemirsa, saya dulu punya agak sakit sedikit lah. Artinya kalau saya mau makan itu, mau makan enak, mau makan gak enak,
jadi nggak enak, makanan enak aja nggak jadi nggak enak, apalagi makanan tidak enak, tambah nggak enak. Oh makanan enak lo nggak enak, karena sakit gigi. Lah dipegang tuh sama Prabu Jolo-Jolo gini, tuh lepas giginya langsung. Gak ke dokter, cuma dipegang bising loro, dipegang ini tuh. Malam ini dia pegang, besok pagi saya lagi sikat gigi, lepas dengan sendirinya tanpa terasa. Sejak itu saya makan enak terus, makan apa aja enak, makan enak aja tambah enak, makan gak enak tetap enak. Syaratnya satu, hari ini makan yang enak, besok makan yang gak enak, jadi enak karena udah makan enak. Keseringan makan enak, jadi gak enak. Tapi makan paling enak cuman satu, lapar. itu dia. Oh, ikannya apa aja kalau lagi lapar enak. Ikannya enak kayak apa kalau lagi sakit nggak enak. Itu pemirsa. Silahkan dilanjutkan Prabu Jolo-Jolo. Oke, terima kasih. Tadi sudah di pembahasan Quran surat 35 ya. 40. Sekarang 2 Mas. Surat kedua 165. Surat kedua Al-Baqarah Ya. 165. Oke. Nah, betul. Sebentar bisa sabar nih. Kursinya terlalu empuk buat bergerak. Surat Al-Baqarah ayat 165. Bunyi Al-Quran suratnya. Wa minan nasi mayat tahidu min dunillah andadau yuhibbunahum kahubbillah wallazina amanu asaddu hubalillah walau yaral lazina zolamu it yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha sadidul iqab. Artinya pemirsa, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari akhir, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Itu yang Quran kedua 165 Mas ya. Ya. Itu menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan peribadahan tapi tidak berdasarkan Al-Quran, itu dia ya justru mengolok-olok orang yang beriman itu beribadah, atau bahkan kadangkala dia tidak sekedar mengolok-olok Mas, tapi dia meyakinkan kepada orang beriman itu bahwa yang dia lakukan itu juga dari Allah gitu. Ya. Jadi apa yang saya lakukan itu juga dari Allah, karena dia juga hafal ayat itu. Makanya ini juga sumber dari Allah, bukan dari Allah yang gimana gitu. Cuman pancen gak oleh bayar. Ya otomatis, karena dia dari taksasulnya sudah salah, Mengada-ada. karena dia juga mengada-ada gitu loh Mas, tidak betul-betul dia mencari beginilah. Nanti ada kalanya orang itu memang belajar tentang Al-Quran,
tapi tujuannya bukan untuk mengambil hikmatnya Al-Quran itu, tapi justru dengan mempelajari Al-Quran dia punya tendensi lain, banyak hal itu nanti. Karena selain dengan saya ngaji, karena juga banyak contoh kok nyun sewu. Kadangkala para pemuka-pemuka yang memang sudah betul-betul tahu kemasan Al-Quran, bahkan sambil terpejam gini hafal, kadangkala berani menjual itu dengan nilai rupiah. Kan sudah disebut. Nah makanya jangan kau jual. Iya, makanya yang murah. Hati-hati karena juga banyak orang-orang yang tujuannya memeras daya pikirnya untuk biar betul-betul ngerti tentang itu. Ini yang saya pahami ya. Lagi kecil mengembala. Kambing ya kan? Iya. Unta. Iya. Usia 25-40 berdagang di pasar. Usia 40 ke atas berperang. Artinya perangi hawa nafsu, Mas. Sehingga dapat pampasan perang. Ya, itu sebetulnya kan bukan perang nyun sewu gini ya. Itu kan yang saya pahami. Oh ya udah, oke. Terus. Jadi ketika usia muda di bawah 25 dia beternak. Iya. Usia 25-40 dia berdagang. Ya, betul. Usia 40 ke atas, nah, dia justru diwahi roh, Mas, menerima wahyu itu. Sehari-harinya dia melakukan berdagangnya tetap, tapi orang lain yang melakukan. Tapi ibarat orang begini, dari usia mudanya sampai usia 40 tahun, dia udah punya deposit banyak. Karena untanya ribuan, kambingnya ribuan, kurmanya ribuan, kebun kurmanya jazirah Arab, karena Siti Khadijah itu nggak habis-habis buahnya, nggak mungkin dijual batangnya kan. Nah kalau orang sekarang kan batang kelapa dijual batang kelapanya. Nah itu jadi memang dari sononya udah kaya lah. Nah tapi kita selalu dikonotasikan bahwa beliau tuh hidupnya susah, ininya nggak punya ini, nggak punya ini. Nah orang kalau dia kaya, apa yang dipakai diminta dikasihkan, ya kan, saking banyak nggak punya. Iyalah. Nah cuman dia juga nggak mau kadang-kadang dikasih itu. Nah, itu yang saya pahami. Nah sementara yang dipahami oleh pemirsa kan bertolak belakang. Coba diterangkan sama Prabu Jolo-Jolo yang sesungguhnya. Oh iya. Jadi perjalanan si Ahmad lah, ini nanti lah bahas perjalanan si Ahmad. Sepintas biar tahu. Perjalanan si Ahmad itu memang sejak awal beliau itu memang ya pengembala, betul-betul pengembala beliau. Karena memang kebetulan saat di Arab Badui itu hidupnya memang mengembala, Mas. Satu yang digembala itu adalah unta, yang kedua adalah domba di sana itu. Karena sapi saat itu jarang di sana. Jadi yang banyak domba sama unta. Setelah pengembalaannya itu sehingga beliau setelah agak mencapai dewasa sehingga sampai ketemu si Khadijah, itu beliau juga berdagang. Karena ya itu proses lah, kalau kita ngomong proses. Setelah berdagang, artinya berdagang itu beliau berinteraksi, Mas. Kalau saat mengembala kan yang artinya gini lah, itu sebetulnya proses. Jadi beliau itu mengenal tentang karakter kehewanan di dalam dirinya itu, Mas. Makanya mengembala dia. Kita terangnya Al-Quran ya sebenarnya. Iya, saya enggak mau. Iya memang harus begitu. Makanya kita bertanya. Setelah itu mengapa beliau mengembala itu ya mengembala hewan? Artinya begini. Masa kecil itu memang masa liar. Dia karena masih punya naluriah dari potensi minat dan bakat beliau itu. Setiap individu diciptakan mempunyai naluri bawaan. Yang kemarin saya bahas sifatnya potensi naluriah dari minat dan bakat itu adalah positif dan negatif. Itulah sesungguhnya yang positif keilahiyatan, yang negatif murni sesungguhnya itu adalah karakter kehewanan, Mas. Sehingga mengapa kisah kenabian itu mengembala seekor hewan.
berekor-ekor, bukan artinya seekor, saya ngomong hewannya itu loh. Saya omongkan ekor. Setelah dia dalam pencapaiannya itu, maka akhirnya setelah dia memahami karakter kehewanan itu, beliau baru berani berinteraksi. Dan interaksi yang paling pas untuk dicontohkan adalah di pasar, berjual beli, dagang itu Mas. Karena menemukan berbagai macam karakter kehewanan itu dibawa ke pasar, sehingga ketemulah setiap individu mempunyai karakter yang sama. Ternyata seluruh karakter kehewanan ada di setiap individu itu, sehingga begitu beliau mengamati, mencapai akil balik ngakil, menguasai usia 40 tahun itulah beliau memahami tentang seluruh apa yang beliau lakukan tentang karakter jiwa itu, sehingga dia istilahnya berinteraksi dengan karakternya itu. Sehingga setelah beliau tahu tentang karakter kehewanan semua individu punya itu, dia tahulah namanya naluri nanti mengarah ke nurani itu. Perjalanan proses naluri ke nurani itu loh Mas. Sehingga selama perjalanan dari akil balik sampai balik ngakil itu, beliau bertapa di gua Hiro. Itu sesungguhnya Hiro kemarin, hai roh-roh yang telah aku ciptakan dengan kesungguhan hatimu dan kesucian hatimu, maka siarkanlah, kenalkanlah, datangkanlah, sampaikanlah peringatanku tentang ketetapan akan ketentuan hukum-hukum, kaidah-kaidah, norma-norma yang telah aku kasih kepadamu dengan risalah dan nubuahnya itu, sehingga semua sampaikan dengan cinta kasih yang mendalam. Hiro itu sesungguhnya singkatan itu. Makanya itu dikemas di Hirobil Alamin. Hirobil Alamin, suruh mengenalkan robnya ini ke alamin, ke alam, karena nanti setelah ada setelah penciptaan alam semesta, maka menuntut kejadian-kejadian. Itulah nanti menjadi Allah dari Rob itu. Karena Rob itu sesungguhnya bukti panjenengan terima ilmu muslim. Lah Allahnya bukti panjenengan secara visual kamu buktikan dengan tingkah laku dari tangan dan kaki. Kaki artinya pijakan karena kekuatan menopang yang lemah, sehingga kamu bisa membedakan antara ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nisa gandengannya dengan unsa, rijal gandengannya dengan zakar. Clear di sini ya? Sehingga panjenengan kalau memahami itu, tangan itu sesungguhnya wakil dari kekuasaan. Tangan ini kan kuasa toh. Tanda tangan kamu kasihkan siapa kalau kamu menjadi orang pangkat, ada kekuasaannya enggak? Lah kakimu tuh pijakan, artinya pijakan berarti kalau punya kekuasaan, kakimu itu pasti kuat karena punya anak buah banyak. Logikanya itu aja. Terus jadi semua itu perwakilan. Pertanyaan saya, dalam memenuhi kebutuhan sebagai manusia yang berkehidupan, beliau itu sumber pendapatannya dari mana? Beliau itu sumber pendapatannya ya dari dia mulai secara disimbolkan dan betul dilakukan ya, punya domba-domba itu, punya onta-onta itu dijual terus untuk berdagang. Nah, kan pernah jelas punya tabungan Mas, ya pasti itu. Lah sedangkan dia bertapa di Gua Hiro mengenalkan tentang ketauhidannya itu, beliau tidak pernah meminta imbalan dan tidak pernah melakukan pendidikan secara formal. Nah, yang saya tanyakan, selama ini kan yang saya tahu ketika baca sejarah, 500 sambil santai aja lah. 500 tokoh dunia, beliau kan nomor 1. Nah itu kan diceritakan tuh poin-poinnya, salah satunya. Nah itu kan digambarkan hidup juhud. Artinya orang hidup juhud tuh ya, yang saya tahu ya seperti itulah, serba kekurangan. Padahal menurut saya namanya pemimpin tidak mungkin lah dia sampai kekurangan, kan gitu logikanya.
Cuman kan nggak berani membantah karena buku-bukunya kandel-kandel yang nulis ini gitu loh. Gini Mas, Ya. ini logika. Ya, makanya saya minta dijawab Kita seperti itu. ngomong di kehidupan di sini aja. Oke, Nggak usah jauh-jauh. oke. Sekup dari RT aja Mas. Ya. Biasanya yang diangkat RT itu berkecukupan apa enggak dibanding yang lain? Otomatis. Satu berkecukupan, Ya. karena kadang-kala dimintain kerja bakti atau apa mengeluarkan tidak dari KSRT kok, Dari kas pribadi. beliau pribadi. Betul. Terus kalau RT, sekarang kita ngomong RW, rata-rata di lingkungan perumahan maupun di lingkungan di desa menjadi RT dan RW ini orangnya Pasti terpandang dan berkemampuan oke. secara materi. Terus kita meningkat ke lurah, karena dari RT, RW, lurah gimana lagi? Ya. Berarti tadi kesalahan fatal kita. Ya jelas lah. Ketika milih yang sekarang benar, Hmm. milih yang sebelumnya tuh rodok. Ya jangan gitulah. Artinya gini Mas. Artinya Maksudnya kita waktu milih RW kemarin. Ya, artinya kalau kita melihat dari desa saya yang paling kecil aja Mas, Ngawi itu tempat saya dulu ada listrik sama di aspal itu tahun 91 Mas. Baru masuk listrik sama aspal. Sekolah saya aja di Impres. Bantuannya Pak Presiden dulu, Pak Harto itu. Bayangkan kan berarti tempat saya itu betul-betul memang termasuk desa yang tertinggal Mas Nyun Sewu nek mengistilahkan sekarang. Pak RT ini rata-rata ya mesti di atas rata-rata kok Mas. Kok terlalu tidak punya ya enggak. Apalagi Pak RW, apalagi Pak Lurahnya gitu. Dan itu kira-kira rata secara nasional seperti itu Mas. Kalau saya lihat 90%. 90% lah. Walaupun ada pengecualian. Ya. Jenengan sekarang mengikuti yang lurah huhu itu apa enggak? Yang orangnya tatoan lucu-lucu itu masa marah sih Mas? Oh, sudah deh. Lah apa meneh kenabian kerasulan wis ngono ya? Konklusi pemirsa. Jadi jangan terlalu percaya sama dongeng-dongeng dan cerita Mas, yang dikarang. Itu Usfuriyah sama Makanya Israiliyah. saya kasih tahu. Oke, silakan. Jangan sampai kita itu percaya buta, taktik buta. Kita disuruh ngaji, mengkaji, gunakan kelojikan dan kecerdasan, gunakan akal pikir waras. Masa wong nggak duwe diangkat jadi rasul? Kan nggak mungkin. Wong jadi RW aja kudu duwe bondo kok, kudu pinter kok minimal. Sekarang secara rasio logika ya. Utsman Ibnu Affan jenengan berso. Tahu. Itu sekali menyumbang unta berapa jumlahnya? Nek mbok krusne saiki ini kira-kira ora gila nek orang-orang yang sekarang cuma ngasih 1 miliar 5 miliar. Ah, nggak nopo-pone. Lah unta ribuan Mas. Iya, udah tahu. Kalau sekarang jenengan krus sekarang dinar yang Nah, sekarang. tapi itu euforia apa bukan? Kalau yang itu ya bukan usfuriyah, malah aslinya seperti Nah. itu. Cuma orang Abu takut. Bakar. Sudah lah Mas, kita tidak usah Umar, ngomong yang kesana Usman sana. Ali. Nah, Ali kan digambarkan melarat. Ayo, gimana ya? Wong beliau-beliau tuh, waduh, Orang terpandang. Di samping kepintaran juga secara materi berarti berlebih, ya kan? sudah lah Mas. Nah, Saya ini tadi kan, ini bagian dari orang yang sama dengan saya. iya. Karena selama ini saya kalau baca buku-buku Ya, Sirah Nabawiyah segala itu kan digambarkan seperti itu. ya, sekarang Makanya kita kan ini- ngaji ini. Nah, makanya kan harus berbagi dengan Hmm. pemirsa. Mau percaya, alhamdulillah wong ini Quran kok. Ya. Gak percaya kan kita sedang menyampaikan. Ya, karena begini ya, sebetulnya gini lah. Jadi sesungguhnya Allah itu realitas. Kalau roh itu sesungguhnya hukum-hukum yang ada di realitas itu, Mas. Makanya bentuk ilmu roh itu. Makanya sesungguhnya yang mengelola seluruh alam semesta ini memang roh ilmunya. Tapi ilahnya Allahnya itu yang sesungguhnya menjadi realitasnya roh. Clear apa enggak di sini? Itu sesungguhnya. Jadi kalau realitas yang ada seperti ini, masa mbak ceritakan berbalik? Kan lucu. Faktanya kan itu yang terjadi sekarang. Karena pinter mendengung-dengungkan dengan apa yang dia inginkan. Itulah. Jadi yang mau kami sampaikan ke pemirsa adalah apapun gunakan akal sehat. Karena yang membedakan kita dengan kambing
bisa mengamati kehidupan kita dari mana, sedang apa, dan mau kemana. Kalau An'am dibelah nek wis gemuk. Iya. Surganya An'am itu apabila nggak ketubruk kereta, nggak ketubruk mobil, Mas. Karena dari Batang ketubruk kereta apa mobil. Neng mbok cekel, mbok sembelih, meningkat derajatnya menjadi Makanan hidangan enak. bukan menjadi spermamu nanti menjadi tunggangan hidup yang sempurna. Tidak sekedar itu aja, kita lihat kan secara materialnya, in materinya menjadi saripatimu mbok semprotne neng ovum dadi makhluk hidup menjadi tunggangan yang sempurna. Jadi itu Laqad butuh khalaqnal beribu-ribu tahun. insana fi ahsani taqwim. Butuh Kesana kalau ngaji saya maksudnya, sehingga jenengan oh iya ya tidak, pisang raja kamu makan saripatinya ada di spermamu, dimakan istrimu saripatinya menjadi ovum yang sehat, ditembak nih dadi makhluk hidup, menjadi manusia berarti menjadi individu yang nantinya dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu loh. Ini ja'ilung fil ardi khalifah. Cocok apa enggak dengan yang kita podcastkan kemarin? Cocok. Nah, ngono loh maksudku. Ndak usah bingung-bingung. Selain tampilannya nek sekedar nek kono dipakan codot ya rugi. Tapi nek mbok unggahnya piringmu dadi saripatimu, itulah. Ngaji saya itu maksudnya ke sana, arahnya itu enggak main-main gitu loh. Saya selalu menekankan, makanya Ki Bejo ini di hadapan saya langsung, mestinya beliau kan bisa mengolah itu. Oh ternyata itu iya. Makanya seluruh alam semesta ini nek jenengan kowe wis ngaji temenan, melu nek jenengan iku wis tanpa kamu minta. Aku makmun to, aku makmun. Disuguh-suguhne lho. Tinggal minta kamu. Jadi kok yang mau. Aku udah makmun, aku pengen jadi Sampai nolak yang luar kan. Itu loh. Lah bayangkan ndak minta bersih-bersih di tempat sana, tahu-tahu ada orang bawain kue. Aneh gitu. Udah lah, ndak bisa tak omong udah. Bener. Tangan-tangan alam semesta yang akan menyampaikan rezekinya dengan cara apapun yang kamu tidak tahu. Tadi yang di surat apa tadi? At-Talaq 1-3 tadi, bayar suku minka itulah ya tasif itu. Sudah. Apapun yang ada di alam semesta ini semua berlomba-lomba mendekati dirimu untuk jenengan dahar menjadi saripatimu sudah. Menjadi saripati istrimu, menjadi saripati anakmu. Kan kamu punya anak turun. Lah anakmu punya saripati itu nanti kalau jadi makhluk, wah deh alhamdulillah Gusti, selama ini yang kami harapkan. Saya menjadi seorang winner, menjadi seorang individu-individu itu. Itu loh, sederhana ngaji itu cuma itu aja, tapi ngapain sulit gitu loh. Itu Ya. Artinya gini, Prabu Jolo-Jolo ini kok marah ya? Ndak, ya saya ini seperti ini. Saya tidak merasa dimarahi kok. Itu loh. Saya memang tujuan Itu ngaji namanya biar dia cerdas. penekanan. Ini loh pentingnya. Ini loh penting. Jombo kayak dulinan. Itu. Tapi saya memang mendulin-dulin kan. Jadi dia naik tensi gak ngantuk. Karena kalau tidak ditekankan betul, Al-Quran tuh akhirnya kadang melenceng dia. Ini karena memang begitu ini ya, lembutnya. Dahsyatnya. Begitu lembutnya. Al-Quran itu ya Pedas kayak dahsyat. air. Betul. Karena saya dulu sama Mbah Sun Bapak tidak seberani ini saya. Saya cuma adanya gini, pulang nggak bisa tidur, kayak digoreng di atas tempat tidur itu. Karena memang ya butuh pencernaan, butuh penelusuran, butuh analisis, menggunakan diobservasi di dalam otak yang bener-bener. Itu bener. Saya sampai alhamdulillah sampai detik ini bisa. Nanti coba kalau sudah bahas yang saya ketengahkan itu ya, yang tadi saya buka sedikit tadi ya, tentang apa tadi Mas? Anatomi kehancuran bangsa. Setelah itu nanti musibah menjadi, karena nanti musibah itu dari hukum sebab akibat. Nanti di Al-Quran yang saya ketengahkan di sana banyak yang ada asbab, sebab, mukibat. Nanti jangan percaya di situ banyak Quran suratnya. Ternyata sebab akibat semuanya itu aja. Lah dikira omongan sebab akibat iki ora koleh sanun arabiyun.
Lisanun Arabiyyun, enek bahasa duriyah, enek bahasa akhirat, enek bahasa duni. Mau neng kene enek ora? Yang awal-awal tadi loh. Jadi dari kata-kata rob, terus akhirnya terjadi fil ard. Setelah ard, Allah muncul, likuli Allah itu tadi, baru ada duni. Disebutkan apa enggak? Iya. Mangsamu itu angger meletek. Tidak itu. Lisanun Arabiyyun itu. Itu tapi jenengan tadi tidak ngaji Al-Qur'an, bingung dengan bahasa itu gitu loh. Karena bahasa lisanun Arabiyyun itu bahasa yang mudah kamu mengerti dan kamu pahami dalam pemahaman penganalisisan di dalam pemikiranmu itu, sehingga jenengan paham. Setelah itu buktikan, itu namanya bayan atau binyamin, pemahaman secara kognitif di dalam pemikiranmu itu, sehingga nanti Bilqis kaitannya setelah itu harus kamu wujudkan secara visual, bentuknya tangan dan langkah kakimu itu. Nanti itu baru menjadi realitas. Makanya spektakuler, karena dari bentuk kognitif menjadi afektif, pengaplikasian itu menjadi sebuah realitas yang ada. Makanya ngaji ini coba apa yang saya ketengahkan ini, struktur berpikirmu juga seperti saya ini tadi, bagus itu pasti, karena hal yang sangat fundamental dia tahu. Apalagi kalau saya nanti ngomong tentang akuntabilitas, padahal itu ada di setiap individu, bayangkan, berkaitan dengan aturan yang ada di sebuah ketatanegaraan itu sendiri. Nanti kita ngomong akuntabilitas lah, berdasarkan kata akuntansi, tercatat dengan detail maksudnya. Itu Akuntabilitas. Tapi akuntabilitas Semua itu nanti berfungsi tentang karakter kejiwaan secara struktur, secara jaringan, dan secara seluruhnya. Ya itu nanti kita bahas lah setelah ini ya. Bisa kita lanjutkan ini Quran surat ke-4, surat 4153 ya. Ayat 153 bunyinya. Saya tak sambil rokokan. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas samai faqad salu Musa akbara min zalika faqalu arinallaha zahratan fahadat humus sa'iqatu bidzulmihim summa tahaddu ijla min ba'di ma ja'at humul bayyinat fa'afawna an zalika wa ataina Musa sultanan mubina. Artinya ahli kitab meminta kepadamu agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi setelah melihat bukti-bukti yang nyata. Namun demikian kami maafkan mereka dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. Nah, ini menunjukkan bahwa begini pemirsa, sesungguhnya artinya kok menyembah anak sapi ini yang seperti apa toh? Kalau dalam ayat dirimu aja seperti apa, terus yang di ayat ufuknya yang bagaimana, ini kan harus kamu telusuri betul. Karena ayat Al-Quran yang kita lihat secara pelafatan atau kita lihat secara yang tersurat, itu kan sesungguhnya ada ayat ufuk yang berkaitan dengan alam semesta, tapi juga ada ayat diri yang masuk ke dalam dirimu. Nah, pemahaman ini kalau dengan sejak awal tidak mempelajari itu, maka ya akan kebalik-balik kamu nanti memahami itu. Makanya ahlul kitab, ya yang dimaksud ahlul kitab sesungguhnya siapa, saya tanya? Ya orang-orang yang mengerti. Ahlul kitab itu sesungguhnya orang yang telah memahami tentang kitab itu sendiri.
Lah kitab itu apa? Ya kemarin ada kitab apa aja? Suhuf, Zabur, Taurat, Injil, ya Al-Quran. Berarti seluruhnya ini termasuk semua ahlul kitab, apapun bentuknya. Lah nanti dari ahlul kitab itu dia menjadi ilmun kitab apa enggak? Kan gitu aja. Karena kalau ilmun kitab itu sesungguhnya beliau mengetengahkan dengan intisari apa yang ada di kandungan maknanya itu, menguasai semuanya secara utuh sehingga tidak tumpang tindih, sehingga tidak kontradiktif karena utuh. Makanya begini, ahlul kitab itu dia expert di bidang itu, bahkan hafal. Tapi belum tentu dia akan mengetengahkan ilmu kitabnya itu. Karena jenengan kemarin saya kan sudah bahas ada 5. Jadi umiyunal kitab, utul kitab, nasibam kitab, ahlul kitab, terakhir menjadi ilmiyunal kitab. Lah apakah kemarin yang saya ketengahkan tidak kamu pelajari betul gitu sehingga di sini kamu masih bingung? Kalau kemarin yang podcast saya itu betul-betul kamu telusuri, kamu analisis, kamu observasi, kamu kesini sudah enak, tinggal cek oh dari puzzle sana ke sini, oh ini sudah tinggal mengaitkan. Sehingga bentuk dari benang kamu akan bisa menjadi sebuah pakaian. Tidak semudah itu Ferguson. 4 bulan sampai 23 tahun bisa nyambung. Mesin jahit itu otomatis. Begitu dipencet softwarenya tidit. Tapi nek som-soman ngedom itu gak podo. Jadi pada no pemane pemirsa yang baru nonton 2 episode, 3 episode tak kelejingan. Aduh, mau kesel gitu. Ya jadi, memang tidak semudah yang dibayangkan. Iya kalau sudah mesinnya bordirnya otomatis di toko Korea itu begitu dipencet cis hurufnya alif langsung bunyi. Tapi kalau yang zaman dulu iya. Semalaman. Ya makanya itulah makanya nikmati. Mending sudah pakai yang kaki-kaki bukan pakai sekali pencet kadang kakinya kram, kadang kakinya bengkak. Jadi butuh proses dulu dari zaman tradisional ke industrialisasi, habis itu ke mekanik. Kalau sekarang udah ke zaman drone, ya otomatisasi. Tapi tetap aja yang tidak berubah penyemprotan sperma. Iya. Udah berubah dari zaman Adam awal sampai sekarang. Iya. Betul. Itu. Makanya artinya memang mosok jenengan arep pengen disaut bledek atau petir kan tidak perlu. Tidak perlu. Ya, Cuman tapi di sini ada Quran suratnya loh, Mas. Iya. Ya, makanya gini. Ini nanti kan kaitannya dengan bencana alam. Kaitannya kan dengan bencana alam. Jadi mengapa gunung meletus, mengapa ada petir, harus bisa membedakan pemirsa ya. Kalau gunung meletus itu jangan dianggap bahwa karena sebuah keadaan yang dibuat orang, tidak. Gunung meletus itu memang Allah membuktikan kepada dirimu. Petir gunung meletus itu bukan bencana alam, beda nanti. Ya. Jadi jenengan nanti nek tak bahas setelah ini biar paham betul antara bencana alam dengan kode alam. Ya, artinya gini. Bencana alam dengan kode alam itu beda. Ya. Kode alam itu ayatnya Allah. Ya. Kalau bencana alam karena diakibatkan ulahnya manusia sendiri. Itu. Ya. Jadi hukum sebab akibat itu menjadi bencana. Ya. Tapi kalau kode alam itu sesungguhnya Allah memberi peringatan. Kalau di tubuh manusia, kalau orang habis main kotor-kotoran, besok mesti melentil-melentil. Ya, kata. Habis itu kayak ada gunung meledak. Ya. Tuh. Kalau kebanyakan makan minyak-minyak, perempuan nanti muncul jerawat. Ya, betul. Atau kalau dia terlalu mikirkan pasangannya terlalu berlebihan, nanti benjol juga. Ya. Keluar minyak, akhirnya otak diperes, membayangkan sesuatu yang halusinasi, timbul jerawat. Ya. Nah, itu. Atau tagihan keluar belum punya uang itu ya keringat keluar. Ya. Jadi nanti gini. Tapi sebelum di ini saya mau cerita dulu. Gimana? Pernah enggak kita punya teman dulu ketika dia belum
menikah itu, tak lihat ini perempuan ini begitu belum menikah tuh kok begini, ini kenapa? Tapi kita kan karena laki-laki kan kita pernah ngomong ini pasti gara-gara ini kan gitu saya. Iya. Setelah menikah resik kulitnya, bersih, bening, kayak tidak pernah terjadi yang sebelum-sebelumnya. Orang kan pada tanya tuh perawatan di mana? Ya. Padahal itu inner beauty-nya muncul. Jadi dia cuma dikasih kamuflase aja. Sama dengan siapa yang bisa melihat Cinderella di siang hari kan? Karena selama ini kan Cinderella munculnya malam hari kok. Nah itulah orang-orang yang terlalu bermimpi. Jam 12 malam. Itu. Nah itulah gunung meletus. Terus Ya sudah. Jadi sebetulnya gini, memang alam itu sebetulnya selalu memberikan kode terhadap individu-individu atau makhluk lainnya. Terbukti gini, kalau akan ada gunung meletus, maka hewan yang seluruhnya ada di gunung habitat turun. itu turun. Nah itu kode. Yang tidak mau turun cuma satu. Mbah Marijan. Kamu nggak usah jebak saya gitu itu sudah tahu itu. Itu bejo itu macam-macam aja memang modelnya. Tapi saya digitukan ya tak guyu ae. Ya wis sakarepmu jo arep tekan ndi jo aku wis teko kono. Itu memang. Dia itu sering sebetulnya cilik sama saya, tapi tak biarkan bejo sampai kemana dia olah otaknya itu. Saya pengen tahu Musa, saya ini Khidirnya. Dia akhirnya ampun aku Mbah Khidir yang ngono. Saya itu sudah melakukan ke sana, di situ tahu kok. Dia kok reko-reko gini, tak ketawain aja. Akhirnya ini ngajak podcast ini. Bejo itu. Akhirnya tak panggil Bejo sekarang. Itu beruntung dia itu, bener beruntung. Kalau enggak gitu enggak bejo dia namanya. Bejat. Makanya sudah tak bilang, sudahlah ngaji Al-Quran itu pokoknya kalau kamu bener-bener jangan punya tendensi untuk kesehatan, jangan punya tendensi untuk kaya, walah nggak dapet kamu, kelejingan kamu nanti gitu loh. Ngaji itu ya gimana, kamu nanti memahami taksasulnya tentang Al-Quran itu sendiri, tentang ritusmu itu sumber dari kewahyuan menjadi sebuah bahasa lisanun Arabiun, sehingga menjadi sebuah petunjuk nanti Al-Furqan itu, sehingga menjadi bayan dan bayinah itu. Karena proses itu panjang, 4 proses itu sesungguhnya. Jadi dari ja'aro aina itu, jadi dari pendengaranmu, setelah dari pendengaranmu akan menjadi sebuah petunjuk kamu olah di dalam pikiran menjadi bayan, pemahaman yang kognitif di dalam dirimu. Setelah bayan nanti akan kamu buktikan secara visualnya, sehingga kelimanya nanti menjadi sebuah langkah kaki itu, langkah tangan atau takbiratul ikram itu sampai kakimu nanti menyentuh bumi semua itu. Karena saat menyentuh bumi itu jumlah yang menyentuh berapa sih Mas? Saat menyentuh bumi. Nah, saat menyentuh bumi dengan sujud itu jumlah yang menyentuh berapa? 5. 7. Iya. Ini itulah makanya remaining system saya itu kan selalu ngomong sih, apa ya ngawur. Batuk 1, tangan kanan kiri, Iya, 2. dengkul kanan kiri, Iya. kakimu kanan kiri, yang delamaan itu berarti berat Pak. 7. Seperti apa yang ada di dalam lubang yang di atas kepalamu kan. Iya. Hari ada berapa? 7 lapis. Nah, semua kan 7 lapis, 7 tingkatan, remaining system saja sebetulnya. Makanya sesungguhnya sholat itu napak tilasmu, kejadianmu sendiri. Dari apa? Sperma itu, setelah dari sperma kamu, perjalananmu itu loh dari sperma nanti terus menjadi, itu semua kan sebetulnya 7 tuh Mas. Ya. Kemarin kan udah saya terangkan itu gitu loh. Dari sperma nutfah itu kan habis itu menjadi bayi, apa perjalanan coba hitungan itu. Nantilah 7. Itu loh maksud saya, sehingga dengan oh iya ya, sing mbok templekne ternyata irung rasa mbok templekne batukmu.
sangkik mancunge wong Arab irunge katut nemplek karena bathuk mbek irunge dhuwur irunge ngono tok ae lho. Ya. Terus nggak aja mbok nggih patokan sing ditemplekne irunge nyapa. Itu loh. Itu karena batuk itu menunjukkan inimu tuh loh. Karena ada dua anak panah itu, makanya batukmu itu tempatnya singgasana itu. Makanya kalau itu sudah melesat menjadi sebuah realitas, sebetulnya ke sana. Ngaji ra ngono terus tambahe opo? Ngono lho maksudku. Jadi nek oleh gitu lah, ada dapetnya kamu ngaji itu. Banyak oleh. Makanya aja terus ngaji pengen sugih, ae sing dipikir. Nek gak ngono sate gule enak ning kono, iki enak ngene ngono. Ya jangan lah. Ini dulu, nanti yang lainnya akan ikut. Ya, itu maksudnya. Tuh, ayo sekarang yang ke Surat Yunus 10 surat 106. 10 ayat 106. Wala taj'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka iza minadh dhalimin. Artinya, dan jangan kau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika kau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Jangan mengerjakan yang jangan menyembah sesuatu yang tidak bermanfaat. Buang-buang waktu, ritus-ritus nggak perlu. Lah makanya kamu terus kadang kodok jamak kosor, itu manfaat orang ngono. Melo-melo. Oh melok-melok, salaman Nggak nek usah jawaban sare. kuwi langsung tak salami wis ngono ae. Oh ala wakti ha digawe koyo ngono terus Karena aku itu kondi. imam kesasar kabeh lho. Terus yang 2271 2271 surat 22 itu surat Al-Hajj Al-Hajj ayat 71 bunyinya O ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma laisa lahum bihi ilmu wa ma lidzalimina min nasyir. Dan mereka menyembah selain Allah tanpa dasar yang jelas tentang itu, dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang pun penolong. Yes, konklusi. Jamnya sudah mendekati. Jadi begini pemirsa ya, makanya jenengan hati-hati betul. Karena apa sesungguhnya yang ada di dalam pemikiran kamu, apa yang sesungguhnya berada di singgah sanamu itu lauhil mahfud sesungguhnya. Jangan dibayangkan lauhil mahfud itu neng langit sapi itu bukan. Langit sapi itu ya kamu remaining 7 itu loh, makanya umul kitab itu 7 ayatnya. Sing mbok templek neng saat sujud kamu yang kamu tempelkan ya 7 itu. Hari yang kamu lalui ya 7 itu. Alam yang kamu lalui ya 7 itu. Sesungguhnya hanya remaining system 7 itu tadi. Karena umul kitab ayatnya ya 7, enggak 6 ya enggak 8. Nah, selama itu sadari dulu. Sehingga jenengan nanti tahu betul bahwa sesungguhnya angka 7 itu bukan main-main. Itulah sesungguhnya apa yang ada di dalam diri itu. Itu pemirsa menjadikan semuanya berkelimpahan, menjadikan semuanya diliputi cahaya ilahi dari atasmu, bawahmu, depanmu, belakangmu, samping kanan dan samping kirimu, zahir batinmu, wa awal wa akhiru menjadi selamat. Itu yang kami harapkan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sampai ketemu di video berikutnya.